Halo teman-teman, hari ini kita berada di area wisata Klayar. Saya sudah bersama Yang Mbau Rekso. Nah, Yang Mbau Rekso itu yang menguasai wilayah atau danyangnya sinilah. Namanya Mas Giran. Nanti bisa kita tanya langsung namanya lengkapnya. Mas Giran ini kita akan diskusi lebih banyak atau bertanya lebih jauh tentang Klayar ini seperti apa dan bagaimana memulai berproses sampai saat ini sudah apa yang bisa kita lihat, apa yang kita bisa rasakan di objek wisata Klayar ini. Baik Mas Giran, ya, tolong dikenalkan namanya dulu dan kemudian juga nanti diceritakan Klayar ini apa atau gitu. Monggo. ya, perkenalkan, nama saya Giran. Saya asli dilahirkan dan dibesarkan di Klayar. Kami merintis di sektor pariwisata. Pada awalnya kami bukan di sektor pariwisata, tapi kami adalah penggiat lingkungan. Penggiat lingkungan khususnya di habitat air dan juga untuk konservasi, baik itu habitat air maupun di sepanjang aliran sungai, khususnya untuk reboisasi. Oke. Kalau boleh saya sebut ini menjadi ekowisata ya, wisata yang berbasis lingkungan gitu ya. Ya. Pada awalnya seperti itu. Kemudian setelah 2013 semakin menggeliatnya sektor pariwisata di Kabupaten Gunung Kidul menggugah saya pribadi dan teman-teman untuk bergerak di sektor pariwisata. Nah, pada awalnya bingung kita mau ngambil atau destinasi apa yang akan kita kembangkan. Iya. Ya. Padahal kalau tempat ini pada awalnya adalah ini kan anak sungai sempit. Kemudian kanan kirinya ya tempat pembuangan sampah karena dekat dengan pemukiman. Itu menggugah saya dan teman-teman untuk merubah sesuatu yang tadinya dilihat jijik akan menjadi sesuatu yang istimewa yang nantinya bisa berdampak positif terhadap perkembangan ekonomi bagi masyarakat Klayar. Klayar ini masuk di Desa Kedumpoh ya. Ya, Desa Kelurahan Kedumpoh. Sekarang namanya kelurahan, Ya. Kelurahan Kedumpoh, Kapanewon Lipar atau Kecamatan Lipar, Kabupaten Gunung Kidul. Bicara soal Gunung Kidul itu kan kadang orang image-nya bicara Gunung Kidul itu kering gitu kan. Ya. Nah, ini menarik di Klayar ini kok justru air gitu loh. Ini menjadi ya apakah air ini kemudian yang ditangkap oleh Mas Giran dan kawan-kawan untuk ini menjadi potensi unggulan di Klayar ini. Ya. Kalau konsep kita adalah desa wisata. Desa wisata ya. Konsep kita adalah desa wisata dan ini adalah magnet kita. Ini magnet Wisata Klayar ini adalah magnet. apa yang bisa atau Mas Giran kawan-kawan banggakan di Klayar ini yang bisa jadi kalau orang datang sebagai pembeli apa yang bisa dijual yang membuat orang menarik untuk datang ke sini Mas Giran? Kami punya cita-cita di Klayar ini akan menggali mutiara di tengah hutan. Mutiara di tengah hutan. Ya. Apa itu maksudnya Mas Giran? Maksudnya yang dulu awalnya kita adalah orang tengah hutan, dikatakan kalau teman-teman waktu sekolah dulu wong baon, wong tengah alas. Baon itu hutan ya? Ya. Baon itu sebutan bagi hutan. Sehingga membangkitkan motivasi kita bagaimana mutiara yang ada di tengah hutan itu bisa muncul dan bersinar sehingga orang di luar Klayar itu bisa melihat. Bahkan sekarang ini banyak orang-orang yang ingin mengambil. Nah, terutama investor. Ya, Untuk Klayar ini adalah magnet kita, destinasi kita. Di sini konsep kita adalah kombinasi. Ya. Selain kita di spot-spot kita, di sini ada wahana air, salah satu unggulan kita. Kemudian ada camping ground, kemudian ada spot foto, kemudian ada outbound. Kemudian untuk acara-acara gathering dan sebagainya itu biasa kita lakukan untuk melayani para tamu yang ada di wisata Klayar. Baik, Mas Giran sudah bercerita banyak hal tentang apa yang kita bisa lihat di sini. Tetapi begini Mas,
Kalau bicara soal desa wisata, tentu tidak hanya bagaimana orang datang melihat, Ya. tetapi kemudian orang juga bisa belajar. Kira-kira pengetahuan apa yang bisa dibagi dari layar? Di samping kita bisa melihat suasana yang asri, yang indah, yang sejuk kayak gini. Setelah pulang dari sini, pengetahuan apa yang mungkin bisa didapat dari sini yang Mas Giran kawan-kawan bisa bagi pada para wisatawan gitu? Jadi ini karena untuk desa wisatanya adalah rintisan. Oke. Ya, rintisan, sehingga yang nantinya semua apa yang ada di layar ini bisa kita jual, baik itu paling tidak di semua sektor lah. Nah, semua sektor, baik itu pertanian, peternakan dan sebagainya, maupun budaya, seni dan budaya. Oke. Nah, itu kan bisa kita jual, apalagi kaitan dengan sejarah. Ya, kita kembali ke salah satu ikon kita, karena di layar ini ya, dari zaman megalitikum sampai zaman penjajahan itu ada buktinya. Ya. Di sini ya? Iya, Oke. kita temukan beberapa menhir, kemudian sandi dan lain sebagainya. Ya. Dan karena kawasan kita yang kita kelola sebagai destinasi wisata layar ini adalah wilayah kehutanan, sehingga kita tetap ada ikatan antara kelompok maupun baik itu dari desa atau kelurahan dengan pemerintah, khususnya kita karena kita mulai 2018 kita sudah mulai setor PAD ke desa. DIY malah DIY. DIY. Ya, karena wilayah kehutanan. Oh ya. Oke. Saya tadi mendengar kata menarik itu soal rintisan. Ya. Kalau bicara soal rintisan, tentu dimulainya tentu dengan merintis juga. Nah, merintis itu kan sebuah proses ya, Mas. Ya. Bisa diceritakan apa sih yang Mas Giran membuat Mas Giran dan kawan-kawan ini semangat merintis, dan kemudian juga mungkin ada riuh-riuhnya atau semacam hambatan lah kira-kira gitu. Kalau dibilang hambatan tentu banyak. Ya. Siapa yang ingin melakukan suatu aktivitas itu tidak ada hambatannya, pasti ada hambatannya. Seseorang kalau itu belum ada, kalau sekarang lah bisa dilihat belum ada imbal baliknya kaitan dengan uang, tentu mereka tidak mau bergerak. Nah, itu yang susah. Nah, ini sudah berapa tahun, Mas? Kita dari 2013. Tapi kita mulai bergeliat itu dari 2008. Ini sudah agak lama ya, Ya. untuk sekian lebih dari 10 tahun Ya. proses ini, yang sampai saat ini capaian yang Mas Giran membuat kawan-kawan di sini atau Mas Giran dan teman-teman itu bangga itu apa, Mas? Ya. Jadi bisa mendatangkan orang. Kadang kita berpikir orang datang kemudian bayar. Kadang kalau kita berpikir kok seperti ini saja mereka mau. Nah, itulah kadang yang membuat kita semakin terus berbenah untuk menjadi yang lebih baik. Kalau di sektor pariwisata, pertama yang harus kita unggulkan adalah pelayanan. Pelayanan itu yang paling perlu kita berikan kepada para pengunjung. Karena dengan pelayanan yang baik itu akan berkesan. Ya, Gitu. Ada 3 hal yang saya petik dari diskusi kita kali ini, yang Mas Giran ini kemudian mengkombinasikan 3 hal. Yang pertama soal lingkungan, yang kedua soal budaya, yang ketiga soal pelayanan. Ya, soal pelayanan. Tapi ada satu lagi hal yang tadi soal pengetahuan ya. Ya. Jadi ada budaya, Ya. lingkungan, kemudian layanan dan pengetahuan. Nah, apa yang terpikir oleh Mas Giran lagi, tentu tidak puas dengan kondisi ini kan. Ya. Nah, apa yang akan Mas Giran pikirkan untuk mengembangkan lagi agar ini menjadi lebih besar lagi lah. Ternyata dari proses kita, mungkin masyarakat khususnya yang di Kelayar ini sudah mulai tumbuh kesadaran mereka kaitan dengan wisata, sehingga sekarang ini tumbuh beberapa kelompok-kelompok yang nantinya juga akan bersinergi. Contohnya sekarang sudah ada kelompok agro, itu juga mendukung di sektor pariwisata. Pertanian ya. Ya, pertanian.
kaitannya dengan buah, kemudian dengan sayur mayur, ternyata seperti itu, sehingga itu bisa saling mengisi lah kaitannya untuk mendatangkan wisatawan atau pengunjung ke Klayar ini. Jadi ada kerjasama dengan pelaku usaha dan pelaku wisata yang lain untuk lebih mengembangkan dan memperbesar lagi cakupan gitu ya. Tidak hanya itu, jadi kita bersama teman-teman khususnya penggiat wisata yang ada di Ngelipar khususnya, sekarang sudah mulai muncul destinasi-destinasi wisata baru yang ada di Ngelipar. Nah, kita sering diskusi bareng yang tujuannya pengen mengangkat Ngelipar ini dengan wilayah yang lain gitu ya. Ingin mengangkat Ngelipar ini ya, karena dari saya kecil sampai sekarang Ngelipar ini kalau menurut saya loh itu sama saja, maka harus kita tonjolkan, kita angkat. Ngelipar itu ada sesuatu yang istimewa khususnya di sektor pariwisata. Baik, ini sebenarnya kita punya waktu lebih panjang lagi, tapi saya ingin bertanya yang terakhir Mas, supaya ini menjadi pertanyaan pamungkas. Nanti kita akan sambung lagi lain kesempatan, tapi ini menjadi pertanyaan menarik. Klayar dan Ngelipar, Mas Giran tadi menyinggung soal Ngelipar. Ngelipar, apa yang Mas Giran impikan di Ngelipar ini? Saya bermimpi Ngelipar menjadi tujuan wisata. Karena dengan adanya tujuan wisata, karena Gunung Kidul kalau mau mengangkat di sektor pertanian, saya yakin susah. Nah, maka untuk saling menguntungkan lah antara di sektor yang lain, maka di wisata itu, karena Ngelipar luar biasa menurut saya pribadi maupun lewat beberapa diskusi dengan teman-teman. Ngelipar punya ketinggian yang luar biasa. Salah satunya adalah Embung Batara Sriten, puncak tertinggi Gunung Kidul itu sudah punya nama besar lah. Kemudian keunggulan tentang budayanya juga luar biasa karena mempunyai desa budaya, salah satunya adalah di Katongan. Kemudian bom industri dan sebagainya. Nah, itu alangkah baiknya kalau kita kombinasi menjadi suatu tujuan wisata yang nantinya bisa mengangkat terutama masyarakat di sektor ekonominya, karena dengan ekonomi tentunya akan memberikan kesejahteraan bagi masyarakat khususnya di Ngelipar. Baik teman-teman, menarik sekali diskusi dengan Mas Giran, banyak hal yang bisa kita dapat. Saya mengunci 3 hal, bahwa pengembangan wisata yang berbasis desa yang dikelola oleh komunitas seperti Mas Giran dan kawan-kawan mempunyai 3 kunci keberhasilan. Yang pertama, bagaimana dia mengelola dan menjaga lingkungan. Kemudian yang kedua, itu soal bagaimana dia juga mengelola, menjaga dan melestarikan budaya setempat. Yang tidak kalah penting adalah bagaimana mengemas pengetahuan ini menjadi sebuah nilai jual yang bisa ditawarkan kepada para calon wisatawan atau orang yang akan datang kepada suatu tempat. Mas Giran dan kawan-kawan bangga akan potensi lokalnya. Mas Giran dan kawan-kawan mengembangkan potensi yang berbasis masyarakat yang bisa ditawarkan kepada siapapun dan dimanapun mereka berada. Selamat bekerja untuk desanya Mas Giran. Tetap semangat dan kita terima kasih. Sampai jumpa.